Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hari ini insyaallah masih melanjutkan soal jawab berkaitan dengan tauhid. Saya lagi bikin atau ada bikin ya soal jawab dari kitab Ushulus Salasah. Ushulus Salasah saya bikin 51 pertanyaan. Kalau 51 pertanyaan sudah kejawab berarti sudah belajar salah satu usul. Mungkin ya kalau bisa sih bawa buku ditulis ya, biar karena apa? Karena pelajaran tauhid itu pondasi semua amalan kita. Amalan kita itu nggak ada manfaatnya manakala bermasalah di tauhid kita. Kayak sholat kita itu nggak akan diterima oleh Allah kalau toharo kita masalah. Sampai elek pun kita sholat, kalau toharo kita punya masalah nggak bakal diterima oleh Allah. Sama aja amalan kita pun, apapun bentuk amalan yang kita lakukan, kalau nggak beres tauhid kita, maka itu nggak akan berfungsi apa-apa. Makanya bab tauhid ini nomor satu dalam kehidupan kita. Benar nggak tauhid kita ini kepada Allah? Kalau udah benar, baru jalan ke tahapan setelahnya. Kalau ini nggak beres, nggak akan beres selainnya. Baik. Pertanyaan pertama, 3 pondasi apa yang wajib bagi seorang muslim mengetahuinya? 3 pondasi apa wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya? Wajib ini. Di kita ini kan orang muslim nih. Semua kita orang muslim. Ada 3 pondasi yang wajib diketahui oleh kita. Kalau kita nggak ngerti ini, berarti ya Islamin dewe iki iso goyang. Padha karo sepeda, padha karo kendaraan memiliki 3 roda. 1 roda nggak ada, ya ora iso mlaku. Pemane kendaraan itu mau nggak ada 3 rodanya, Pak ya. Yuk nggak iso mlaku. Keislaman kita ini itu ada 3 pondasi yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama adalah seorang hamba harus mengenali Robnya. Ini kita harus mengenali Rob kita. Kedua, seorang hamba harus mengenali tentang agamanya. Ketiga, seorang hamba harus mengenali tentang nabinya. Ini 3 pondasi bagi kita seorang muslim. Mengenali Robnya, 2 mengenali agamanya, ketiga mengenali nabinya. Tahu kita ya, siapa Tuhan kita? Allah. Gitu toh ya nggak cukup no. Apa agama kita? Islam. Begitu toh ya nggak cukup. Namanya mengenali itu nggak mengenal mek kulite, mengenal Rob kita, mengenal agama kita, mengenal nabi kita. Ini pondasi, Pak, pondasi keislaman kita. Nah, kita sudah berumur, ini kita udah berumur nih, berumur
berumur, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih Islam gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita dilahirkan dalam keadaan Islam karena bapak kita Muslim. Tapi permasalahannya, Islam kita ini gimana? Punya landasan apa enggak? Sebagaimana gini loh, saya kasih contoh sampean. Kita kalau di akademik ya, kalau di akademik apa aja lah, kalau kita menjadi seorang mahasiswa, maka akan ditanya, lo jadi mahasiswa itu apa? Landasan Anda menjadi mahasiswa di program ini, di studi ini itu apa? Kan begitu, pasti ditanya itu kan. Orang duwe lah, orang duwe sepiji orang duwe. Nah makanya kan Islam kita ini ya semakin kuat Islamnya Anda manakala 3 poin ini Anda pahami dengan baik. Sudah seberapakah kita mengenal Rabb kita? Sudah seberapakah kita mengenal agama kita? Seberapakah kita sudah mengenal apa? Nabi kita. Saya kemarin lagi ngisi sama Jenderal Anton ya, bintang 3, dan kami ngisi dikelilingi para jenderal. Selesai saya ngisi sama mereka, saya itu ditanya oleh mereka, Ustadz, menjadi orang Indonesia apa enggak? Oh iya jenderal, masuk awak dewek iki bukan orang Indonesia gitu. Sudah mengenal seberapakah Anda tentang makna Pancasila? Waduh, kalau iki aku kurang belajar iki. Berarti Anda itu guyonan ya. Ustadz itu berarti saya kurang jadi hakikat Pancasila. Tak balik bertanya ke saya, Jenderal, sedangkan Islam, sudah seberapakah Anda mengenal Allah, mengenal agama Anda, dan mengenal Nabi? Waduh Ustaz, itu berarti aku kurang belajar. Podo satu-satu dan iya, jadi gitu ya Pak. Jadi kita Masya Allah banyak dikasih masukan, pengalaman dari para jenderal. Ya alhamdulillah kita ada mayor, jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Ini kita kumpul bareng, ngobrol di Bandung. Tapi pertanyaan kedua, bisa dipahami ya, landasan seorang muslim tadi apa? 3 landasan ya, apa tadi Pak Ahmad? Mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya. 2, mengenal agamanya. 3, mengenal apa? Nabinya. Ini landasan seorang muslim ya. Kuatnya Islam Anda tergantung dengan 3 landasan ini. Jangan-jangan mengenal Nabi kita itu mek kulit tok, tapi mengenal selain Nabi kita, Masya Allah, sampai apal ya. Baik, terusnya pertanyaan kedua, siapa Rabb kamu? Siapa Tuhanmu? Nah, kalau dijawab Tuhanku ya Allah gitu ya. Star, ini jawaban terlalu singkat ya. Kita siapa Tuhanmu? Jawabannya, Tuhanku adalah Allah. Dialah yang mengaturku dan mengatur semua alam. Dan dialah tidak ada sesembahan dengan benar kecuali hanya Dia. Sudah? Kalau siapa Rabb kamu, siapa Tuhanmu? Jawabannya, Tuhanku adalah Allah. Dialah Allah yang mengatur aku dan mengatur semua alam. Dan dialah Tuhan yang benar, dan tidak ada Tuhan selainnya.
Dialah penyembahan yang benar dan tidak ada penyembahan yang benar kecuali Dia. Itulah Rabb kita. Jadi kita terangkan, siapa yang mengatur kita? Allah. Siapa yang mengatur jagat raya? Allah. Siapakah yang memiliki sifat ketuhanan? Allah. Oleh karenanya hanya Dialah yang Tuhan, atau hanya Dialah persembahan yang benar, dan tidak ada persembahan yang benar kecuali hanya Allah. Itulah pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Terusnya pertanyaan ketiga, apa makna Rabb? Apa makna Tuhan? Orang terjemahkan Rabb itu Tuhan. Apa arti Tuhan? Apa arti itu Tuhan? Tuhan itu adalah pemilik jagat raya, yang menciptakan jagat raya dan yang mengatur jagat raya. Oleh karenanya Dialah yang layak untuk diibadahi. Itu mana Rabb. Rabb itu yang menciptakan jagat raya. Satu, yang namanya menciptakan, Dialah yang memiliki. Ketiga, Dialah yang mengatur. Oleh karenanya Dialah yang berhak untuk diibadahi. Itulah makna Rabb. Jadi kalau kita ngomong Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, ojo mek ngomong ngono tok. Kita harus yakini kalau Anda mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Anda harus mengakui yang menciptakan jagat raya ini siapa? Allah. Kalau Dia yang menciptakan, berarti Dia yang memiliki. Kalau Dia yang memiliki, berarti Dia yang berhak mengatur. Kalau tiga ini dimiliki oleh Allah, berarti apa? Hanya Dialah yang patut kita sembah, kita takuti, kita mintai. Nah, kalau kita yakin ini kok minta rezeki kepada selain Allah, kan lucu. Yang mengatur rezeki siapa? Kan Allah. Yang mengatur jagat raya ini kan Allah. Berarti kalau kita ada sakit, minta rezeki, kesusahan, mintalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dialah yang memiliki makna Rabb. Udah bisa dipahami? Yang ngantuk ya, yang ngantuk. Salah namanya, aku lupa ini. Khalik, Abdul Khalik ya. Tadi mana tadi apa? Mana Rabb? Satu, menciptakan. Dua, memiliki. Ketiga, mengatur. Ketiga wae, menciptakan dulu. Mari ngono, memiliki, mari mengatur. Sekarang jenengan nggih omah. Memelihara dulu atau bikin rumah dulu? Ya iya no, ora duwe omah kok memelihara apa nih? Iya, kancane. Diciptakan dulu. Setelah diciptakan baru dimiliki. Jangan menciptakan saman pelihara, jangan-jangan itu rebutan milik orang lain. Dimiliki dulu. Setelah dua ini dia miliki, baru diatur. Pengaturan milik sampean. Terusnya, pertanyaan yang keempat, dengan apa Anda mengenali Rabb Anda? Dengan apa Anda mengenali Rabb Anda? Ya, yang main HP sebentar ya, nanti dulu HP-nya. Saya minta sampai setengah jam aja, nggak banyak-banyak kok. Ini soalnya untuk kita, untuk kita masing-masing. Masa kalau gede-gede tanya, dengan apa Anda mengenal Rabb Anda? Dengan apa Anda mengenal Rabb Anda? Coba kalau ditanya gini gimana jawabnya?
Kalau begini, Abdul Khalik, dengan apa Anda mengenal ini bapak Anda dan ibu Anda? Bicara jawab kalau gitu. Mbo, pokoknya bapakku gitu ya. Pokoknya ibuku gitu. Nggak ada cara pengenalan, nggak ada ya? Nggak ada. Sampai bisa jawab kalau ditanya begitu. Dengan apa Anda mengenali ini bapak Anda dan ibu Anda? Bicara jawab sampean. Dari mana Anda tahu kalau itu ibu yang melahirkan? Susah pora kalau tanya kayak gini ini. Hah? Walah wajahnya beda-beda kok. Ini pertanyaan aneh tapi susah dijawab loh. Namanya, wah namanya banyak sama Pak. Bapak jenengan namanya Abdullah wake. Bapak jenengan namanya Kasturi, banyak namanya Kasturi, wake. Wajah banyak berbeda dari wajah orang tua dengan kita. Loh ini loh pertanyaan nih. Ayo terus. Zaman pin gono Pak. Pertanyaan ini juga pernah diajukan oleh para ulama, bicara dijawab. Sampai ada yang mengatakan bifitratihi, dengan fitrahnya seorang anak kepada orang tua. Fitrah Pak. Ini apa namanya? Fitrah itu apa? Naluri. Sampai mengatakan, tapi kan gak bisa kejawab kan dengan naluri gitu kan. Pokoknya kadang-kadang bapak anak itu ada naluri, itu bapaknya dan itu ibunya. Tapi ini kayaknya kecil Pak. Berbeda dengan orang tua ke anak. Kalau orang tua ke anak mungkin iso naluri koyo iki anakku, koyo wajah-wajah koyo iku iso. Kalau anak ini karena nggak ada rasa sayang ke orang tua, pek naluri itu kondi gitu loh Pak. Itu sama orang tua kita aja kita masih bingung menjawab. Dengan apa kita mengenali itu orang tua saya? Kan gitu kan? Nah, kalau saya angkat kepada perkara yang besar, dengan apa Anda mengenali itu Rob Anda? Dengan apa Anda mengenali Rob Anda? Kita nggak bisa melihat Allah loh. Ya berah. Kita nggak bisa melihat Allah. Bagaimana kita mengenali Rob kita? Bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan apa? Jawabannya Pak, kita mengenalinya dengan tanda-tanda kebesarannya. Kita mengenalinya dengan ciptaan-ciptaannya. Gitu mereka jawab. Para ulama bab ini bisa menjawab. Kita bisa mengenali Allah melalui apa? Melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda ciptaannya yang besar. Adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, bulan. Mereka matahari itu nggak pernah kelewatan sesuai dengan waktunya, nggak pernah tabrakan antara apa? Bintang satu dengan bintang yang lainnya. Bulan ini nggak pernah tabrakan, semua jalan dengan baik. Ini pasti ada penciptanya, dan siapa yang mampu ini siapa? Hanya Allah. Kita bisa melihat langit ini berdiri tanpa tiang. Biwairi amadin tarawna, tanpa tiang yang kita bisa lihat, bisa berdiri itu langit. Jadi kita bisa mengenali Rob kita melalui tanda-tanda ciptaannya Allah. Kalau ayatnya Allah gampang bagi orang muslim, pasti yakin karena berapa banyak ayat-ayat Quran, hadis Nabi. Ini sekarang kita pakai logikanya, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaan yang Allah ciptakan. Adanya langit bumi, adanya matahari dan bulan, adanya siang dan malam. Ono siang dan malam dari mana ini kan? Ini semua adalah kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita mengetahui juga dengan ayat-ayat syariahnya Al-Quran sebagai dalil. Itu adalah
adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang kelima, apa agama Anda? Wih, jawabannya gampang, kayak biyen yo ngerti loh. Apa Pak Abdul Khalik? Islam kan. Ini TK pun harus diajari gitu ya. Apa agama Anda? Jawabannya, agamaku adalah Islam. Dan apa itu Islam? Islam adalah tunduk kepada Allah. Islam adalah tunduk kepada Allah. Jadi arti Islam itu tunduk, Pak. Kalau jenengan perhatikan definisi Islam adalah tunduk kepada Allah, ayo kita ngaca diri kita coba. Wis tunduk gak karo Allah kita ini? Cari Islam. Islam hanya tunduk sama Allah. Kalau sholat, genep gak 5 waktu nih? Genep gak? Perintah-perintah wis dilakukan apa burung? Larangan-larangan ini sudah dijauhi apa belum? Kan namanya Islam kan tunduk. Tunduk kepada Allah. Itu jenenge Islam. Jadi jangan kita agama Islam tok tapi nggak ngerti apa arti Islam. Islam itu tunduk sama Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu tunduk apa ora nang Allah? Ya ora tunduk lah, malah bikin tandingan selain Allah. Punya masalah datang ke dukun, datang minta ke apa jenis, takut sama si Nyiloro Kidul. Lagi apa itu? Ngirim apa nang lautan apa? Sesajen nang laut, khawatir biar ini namanya nggak Islam namanya. Islam itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk itu nang Allah. Takutnya ku nang Allah. Itu jenenge Islam. Nah, kenapa Anda kok bikin sesajen? Takut nanti dia marah. Loh, marah kan dia makhluk. Kan masih ada Allah, Rabb kita kan yang melindungi kita. Kok kita malah takut kepada itu? Ini ketakutan yang bisa menjadikan Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang kelima. Agama ini dibangun di atas apa? Islam itu dibangun di atas apa? Tadi ketika kita ngerti Islam itu apa toh? Islam adalah tunduk kepada Allah kan gitu. Sekarang kita belajar Islam ini dibangun di atas apa? Jawabannya dibangun di atas 5. Sehingga dikenal rukun Islam ada 5. Apa itu? Syahadat. Pertama kali syahadat, Pak. Dan perhatikan arti syahadat itu, tolong diperhatikan, karena Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi pertama itu syahadat, menunjukkan syahadat yang kedua, ketiga, keempat, pondasi yang kedua, ketiga, keempat, kelima nggak mungkin akan beres manakala yang nomor pertama nggak beres. Apa itu syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu ada konsekuensi. Aku bersaksi bahwasanya Allah adalah apa? Zat yang patut disembah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali hanya Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu tauhidkan perbuatan kita, hanya kita peruntukkan untuk Allah. Perbuatan kita apapun bentuknya, baik mencinta, mengagungkan, mengharap, takut, semuanya peruntukan hanya untuk Allah saja. Berarti pondasinya tauhid. Nah, terus Islam mari ngono menyekutukan Allah, njaluk nang kuburan, meyakini keris memiliki manfaat dan madarat,
Oh Islam model piye? Islam kita akan hancur kalau Anda menyekutukan Allah, no. Nah iya, ini pilar utama dari pilar Islam itu adalah tauhid, mengisahkan Allah. Dalam urusan perbuatan kita, Allah diisahkan. Hanya satu-satunya Rabb yang kita ibadahi, yang kita taati, yang kita takuti, yang kita tawakali, yang kita sandari. Dalam semua urusan kita, sandarannya ke Allah. Nah ini pilar pertama, Pak. Belum lagi syahadat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu? Kalau kita udah bersyahadat, berarti mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjalankan apa yang diperintahkan, dan menjauhi apa yang dilarang, dan membenarkan apa yang diberitahukan, dan menyembah Allah harus melalui syariatnya Muhammad. Itu 4 pilar dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah. 4 pilar ini, Pak. 1, mentaati Rasulullah manakala bentuknya perintah, menjauhi apa yang dia larang, ini pilar kedua. Ketiga, membenarkan apa yang dia kabarkan. Yang nomor 5, Allah diibadahi harus melalui syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pilar pertama. Ada sila pertama, Pak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Islam juga punya pilar. Apa pilar pertama? Syahadat, ya. Ini pilar pertama nih, syahadat. Pancasila punya pilar, ya kan? Islam juga punya pilar. Pilarnya pertama adalah syahadat. Nah, pilar pertama aja kita sudah kacau balau, sepiji Islam kita. Nah inilah, jangan sampai kita hancur Islam kita gara-gara nggak memahami pilar yang ada. Sekarang Pak banyak, masya Allah, orang beribadah kepada Allah tapi apa? Nggak pakai aturannya Nabi Muhammad. Terus piye? Apa makna persaksian Anda? Aku bersaksi Muhammad adalah utusannya Allah. Sedangkan Anda beribadah kepada Allah pakai akal kamu. Ya nggak iso lah. Sebagaimana Anda sekarang masuk di perusahaan Lintek ini, apakah Anda akan membikin sesuatu apapun yang Anda bikin tanpa melalui persetujuan prosedur pemilik perusahaan? Ya nggak mungkin bisa lah. Ya nggak mungkin bisa. Itu lama sama aja bohong. Gak bisa lah. Anda sebagai akademik, ente mau dapat ijazah terus seenaknya sendiri tanpa prosedur dari pemilik akademik itu, ya nggak bisa lah. Sebagaimana kita beragama Islam, terus kita mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, terus pakai syariat siapa? Pakai metode siapa? Ya metode Muhammad lah. Nabi kita kok utusannya Allah, ya harus metodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Sekarang saya nanya antum, Pak. Memerdekakan atau memperingati apa ini? Kemerdekaan itu ibadah apa ora? Ibadah apa ora? Orang yang melakukan itu saya yakin mereka tujuannya ibadah kepada Allah. Terus pertanyaan yang kedua, melalui metode siapa? Melalui metode siapa coba? Memperingati apa jenis kemerdekaan dengan mendatangkan wayang, artis. Itu metode siapa ini? Kalau saya ngundang kiai, saya ya pantas lah kiai kan, mengingatkan saya terpukul saya Pak, ketika disampaikan para jenderal itu menceritakan bagaimana perjuangan sampai gini. Itu ada mayor ini Pak, meja ini terpukul Pak, gitu, sambil nangis beliau mengingat bagaimana perjuangan
Indonesia ini dimerdekakan melalui para kiai, orang Islam, para santri, darah harta mereka keluar untuk memerdekakan agama kita, memerdekakan negara kita ini sampai anu loh Pak itu Pak, sampai meneteskan air mata dan memukul keras banget ini. Saya kira goyangan itu luar biasa, patriot bener dia itu, masya Allah gitu kan, cerita ke kami gitu Pak. Jadi gak apa-apa, diingatkan ke kita semuanya bagaimana. Kalau ada kata ada setiap perayaan diingatkan bagaimana jerih payah mereka, kan begitu. Biar kita bangkit semangat memiliki negara kita ini kan gitu kan. Memiliki negara ini, dan seharusnya apa yang kita lakukan untuk negara ini kan begitu. Ini yang kata jenderal Pak, bukan orang sembarangan nih, jenderal ini. Ya Rabbi, masya Allah. Nah gitu kan. Nah sekarang metodenya siapa yang kita pakai? Kita katanya mau beribadah kepada, oke, beribadah kepada Allah. Metodenya siapa kamu pakai? Nggak bakal bisa diterima kalau metodenya bukan metodenya Nabi, utusannya Allah. Nggak bisa. Dalam bab apa aja. Sekarang kita ini keluarga nih. Keluarga ini, kita satu keluarga. Gak usah jauh-jauh lah proyek atau perusahaan. Keluarga aja. Di situ ada kepala, sang bapak, suami itu kepala. Terus Anda membuat aturan di rumah, itu prosedurnya siapa kamu pakai gitu kan? Ya harus ada persetujuan dari pemilik rumah dong. Nah kita mau beribadah kepada Allah, oke, beribadah kepada Allah, kan ada metode cara kamu beribadah kepada Allah piye, kan gitu, harus ada caranya. Anda mau bikin ngelas itu kan ada prosedurnya nggak angger ngelasai kan, mau angger ngelasai ya rusak kabel, harus prosedur kan. Prosedur itu adalah perwakilan yang telah diletakkan oleh pemilik perusahaan kepada si mayor, sobo mayor apa sini, si kopiah putih-putih itu. Iya itu Pak Mahmad kopiah putih itu sudah ada. Kalau nggak sesuai prosedur ya nggak bisa diterima, ditolak. Coba ayo kita renungkan ya kawan, ayo kita renungkan. Jangan kita kok nggawe ibadah kepada Allah, nggawe jalan dewi-dewi. Ya ora iso lah. Aja digampang, aja digawe contoh padha karo wong nang Surabaya dalan diwahi terserah, sementing apa? Nyampe Surabaya, ikut dunia bro. Urusan agama gak boleh pakai akal-akal dewi lah, rusak lah. Harus ada satu jalan, kuncinya melok Nabi. Pas kita ngobrol sama Pak Nurul di Mekah, ngobrol Pak Nurul, ya cerita sama Pak Nurul, Pak jenengan haji nih piye Pak, saya nanya gitu. Ngobrol sharing sama haji, beliau sama haji. Jenengan haji nih piye Pak? Iya Ustaz, aku juga mumet lho. Piye Pak? Aku dari tanggal pas di Muzdalifah ya malam itu, aku kok langsung tawaf ifadah, mari ngono tahallul. Lah iki piye aturan sana? Saturane sapa iku Pak? Sing gawe aturan iki sapa? Kok bisa jenengan tahallul setelah melempar, setelah tawaf ifadah? Ini gimana? Kisananya aturannya Pak. Anda beribadah kepada Allah, metode siapa ini yang jenengan pakai? Jelas gak? Metode siapa yang jenengan pakai ini? Saya bingung Ustaz, saya nggak tahu. Saya tak nanya pembimbing, tanya pembimbing, muter lagi, saya nanya lagi, ini siapa Pak? Ini nggak bener aturannya ini. Jadi semua ada aturannya. Metode siapa yang kamu pakai? Kalau jenengan sholat subuh diganti ping 5 ngono piye coba? Bener apa salah? Loh aku lu pengen ibadah kepada Allah, piye carane sholat subuh ping 5 rakaat? Yo salah lah. Wong sholat subuh kok 5 rakaat. Itu enggak sesuai dengan metodenya Nabi. Salah lah. Kan ngono. Sholat duhur. Aku pengen beribadah kepada Allah, sholat duhur 4 rakaat, oke bener. Tapi mocone surat sampean jarno Fatihah jar
surate jar. Iki mutu jenis sopo yang kamu pakai? Kan jenengan pasti komen kan. Iki mutu jenis sopo? Kok ngene iki modele salatmu iku kan ngono. Pernah ada kelompok zaitun Pak nggih. Mun kenal zaitun nggih? Zaitun. Iku salate pripun, Pak? Kenapa kok jenengan permasalahkan? Karena jenengan pasti nanya, iki metu dene sapa? Wong salat riyo koyo ngene, salat Jumatan kayak ini metu dene sapa? Mereka semua pasti mengatakan, aku pengen beribadah kepada Allah. Iya, tapi metodenya siapa yang kamu pakai? Kalau metodenya orang Islam, nabinya Nabi Muhammad nggak koyok ngene. Harusnya ini bisa diperlakukan kepada semua pihak. Kalau andai kata ibadah, terus prosedur, metode ini orang koyok Nabi, ya itu gak oleh kan ngono kan. Wong Nabi ini siji kok. Kecuali Nabi ini 10 ngono ya ora apa-apa, macam-macam Nabi ini siji. Berarti kan prosedurnya harus satu model, satu gaya. Gitu Pak. Pilar kedua apa tadi? Syahadat 2 sholat. No, pilar agama Islam sholat. Nah sholat dewek 5 waktu apa ora iki? Jamaah sholat 5 waktu apa ora iki? Bebek insyaallah lah. Pilar agama nah sholat mek 3 waktu tok lha wis piye. Terus ketiga apa? Terus balik apal enggak? Zakat atau puasa? Puasa dulu deh. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 bener toh Pak Ahmad? Bener toh? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat sih. Oh, lu sorry sopo? Aku ora ngomong kok, Pak Ahmad sing ngomong melo-melo. Hari puasa Ramadan niku Pak biasa zakat. Oh. Iya, pancene ngono kenyataane, tapi rukun urutane iki mau senomor 3 iku zakat. Senomor 4 puasa. Zakat apa iku jenenge? Zakat mal. Zakat mal itu enggak mengenal puasa. Bar poso kok ono zakat fitrah jenenge iku. Zakat fitrah namanya. Ini zakat mal, sing duwe duit mencapai punya harta yang sudah mencapai nisab terus sudah berputar 1 tahun wajib dikeluarkan. Itu namanya zakat mal. Itu pilar Islam. Kalau duwe duit udah mencapai nisab terus gak dikeluarkan zakatnya, ya ente hancurin Islam iki. Baru puasa, baru apa? Haji. Sing gurung haji berarti belum apa? Belum daftar gitu ya. Belum daftar. Yo Islam, tetap Islam, tapi enaknya alhamdulillah haji diberikan bagi yang mampu aja. Islamnya belum sempurna. Iya, kalau punya duit bukan nggak mau haji belum sempurna Pak. Sedangkan punya duit belum? Belum daftar Pak. Iya, khair insyaallah. Tapi sampai di sini insyaallah jam 4 lebih sudah. Ngabis ambil waktunya jenengan. Taib subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.